Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Maka sudah selayaknya kita senantiasa harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul ujmanya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Makanya ayo selama kita masih hidup di dunia ini, ayo kita ikuti, kita contoh, kita teladani semua ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama setiap hari ayo kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu semua merupakan salah satu amalan yang akan bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah santri, maka santri itu harus bangga dengan kesantriannya. Sekali lagi Al-Fakir tekankan, kalau kita berbicara tentang masalah santri, maka seorang santri harus bangga dengan kesantriannya. Aku bangga menjadi santri, aku bangga menjadi santri, aku bangga menjadi santri, dan selamanya sampai akhir hayat nanti adalah tetap santri. Artinya apa? Artinya kita semua yang sudah mondok, yang sudah nyantri, yang sudah pesantren, yuk jaga baik alma mater kesantrian kita. Jaga baik semua pendidikan, semua bimbingan guru-guru kita, bimbingan kiai-kiai kita, bimbingan ustadz-ustazah kita yang selama ini telah mendidik kita, telah membimbing kita selama di pesantren untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah yang baik, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh
kita semua harus bangga menjadi seorang santri. Karena di pesantren itu mengajarkan kepada kita agar senantiasa berakhlakul karimah yang baik. Kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustazah kita mengajarkan kita, mendidik kita, membimbing kita agar menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah yang baik. Karena Al-Fakir masih ingat, selama Al-Fakir mondok di pesantren Al-Hikmah satu Benda Brebes, pimpinan Abuya Kiai Haji Labib Shodiq Suhami, dan Al-Fakir sekarang masih mondok di pesantren Al-Hadid Gunung Kidul yang bimbingan pengasuh beliau Abi Yusuf Ismail Al-Hadid. Jelas satu yang masih Al-Fakir ingat, yaitu menekankan, mendidik agar diri kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah yang baik, di mana di sana diajarkan agar diri kita senantiasa menghormati, menghargai, berbakti kepada kedua orang tua kita. Diri kita diajarkan agar senantiasa menghormati, menghargai, takdim kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustazah kita, di mana kita dituntut agar senantiasa bisa menghormati orang-orang yang lebih tua daripada diri kita, di mana kita harus bisa menyayangi, menghargai orang-orang yang di bawah kita, yang lebih muda, menghargai teman-teman kita, menghargai sahabat-sahabat kita. Al-Fakir masih ingat, di pesantren diajarkan kalau ketemu guru kita sapa, cium tangan. Ketika kita bertemu orang tua kita diajarkan agar senantiasa cium tangan. Di pesantren Al-Fakir masih ingat diajarkan cerita-cerita yang baik kepada kedua orang tua kita, cita-cita yang baik kepada keluarga kita. Nggak usah cerita yang jelek-jelek kalau kita punya masalah, kalau kita punya kekurangan, tapi cerita yang baik-baik kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tua kita senang, tujuannya agar orang tua kita bahagia. Sehingga apa? Sehingga kalau orang tua tahu bahwasanya anaknya baik, bahwasanya anaknya baik-baik saja, maka orang tua akan terasa bahagia, sehingga mereka akan terucap doa, ya Allah, semoga anakku senantiasa hidupnya terus bahagia, anakku senantiasa rezekinya selalu dilancarkan. Itu yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, yang diajarkan oleh pesantren. Menghargai, menghormati orang tua, menghargai, menghormati guru-guru kita, bahkan zuriyahnya harus kita hormati, harus kita hargai. Ya, bagaimana kalau berhadapan dengan guru, berhadapan dengan orang tua, kita harus tunduk, ya, tidak boleh sembarangan menatap. Dalam berbicara harus berbicara yang sopan. Itu diajarkan di pesantren. Makanya itu harus kita pertahankan ajaran-ajaran seperti itu. Keluar dari pesantren, akhlak kita harus bisa lebih baik lagi. Kepada orang tua harus bisa lebih sayang lagi, harus bisa saling menghormati lagi, harus bisa berbakti lagi. Kepada keluarga harus lebih baik lagi. Intinya yang ditekankan di pesantren itu, yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, adalah akhlakul karimah yang baik. Kita tidak boleh melawan kepada orang tua, tidak boleh melawan kepada guru kita, tidak boleh melawan kepada kiai-kiai kita. Itu yang harus diperhatikan. Jaga akhlak kita, jaga akhlak santri kita, harus menunjukkan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Yang kedua, di pesantren ini diajarkan agar diri kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita diajarkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di pesantren itu kalau sholat fardhu yang 5 diwajibkan suruh berjamaah, datang tepat waktu. Kalau telat nanti dapat hukuman, dapat tajiran. Tujuannya agar diri kita bisa disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh tahajud, suruh duha, suruh ngaji. Itu tuntutan di pesantren, ajarannya agar kita senantiasa disiplin dalam beribadah, terutama sholat. Makanya di pesantren itu diwajibkan untuk selalu sholat berjamaah. Dan apa ini masih ingat? Dan kalau telat 1 rakaat aja, itu sudah kena hukuman. Bisa disabat, bisa dicekrik,
Apakah masih ingat dulu ketika nyantri ya beberapa kali telat sholat berjamaah di sahabat coklat ceprek ya. Dulu kalau sholat telat nih dicekrik rambutnya di sini, cekrik pakai gunting ya, pakai gunting. Jadi kalau ada santri yang rambutnya itu gotak-gotek atau ada cekrikan yang tidak rata rambutnya, itu udah tanda bahwasanya santri itu melanggar aturan sholat. Tuh di pesantren dituntut agar kita senantiasa tepat waktu dalam beribadah. Nah tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau sudah keluar, sudah bermasyarakat, sudah nggak usah disuruh-suruh lagi, sudah dengar suara azan, sudah dengar kumandang azan, langsung sholat ya, langsung datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Kalau bisa adzan ya kumandangkan adzan, karena sangat miris sekali, jarang sekali anak muda yang mau azan ya, sudah datang waktu sholat lama nggak ada yang adzan. Giliran ada yang adzan orang yang sudah tua, kadang kakek-kakek. Kenapa? Anggapannya adzan itu tidak ada manfaatnya, padahal adzan itu manfaatnya luar biasa kelak di yaumil akhir nanti. Banyak anak muda malah asik dengan nyanyi-nyanyian, bangga dengan bernyanyi, nyanyi dangdut, nyanyi pop, ya, nyanyi rock dan lain sebagainya. Padahal azan itu pahalanya sangat luar biasa yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tetapi di pesantren diajarkan itu semua agar senantiasa kita bisa azan, agar senantiasa kita bisa tepat waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya ya banyak sekali ngaku umat Islam tapi tidak mau sholat. Banyak ngaku Islam tapi menyepelekan sholat. Padahal kita sudah tahu semua, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sholat itu merupakan ibadah yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di pesantren itu harus disiplin dalam sholat berjamaahnya. Agar apa? Agar bisa tertanam dalam hatinya, dalam kebiasaannya untuk senantiasa sholat selalu berjamaah, sholat selalu tepat waktu. Itu di pesantren diajarkan untuk selalu sholat berjamaah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita harus bangga menjadi seorang santri? Karena di pesantren itu, santri itu diajarkan agar diri kita terus mengaji, agar diri kita terus belajar, agar diri kita terus membaca, menambah ilmu. Karena setiap hari kegiatannya adalah mengaji. Di pesantren itu kegiatannya setiap hari adalah mengaji kitab kuning, ya belajar. Jadi tidak ada waktu untuk bermain-main, tidak ada waktu longgar untuk diri kita untuk macam-macam. Jadi sangat jarang sekali diri kita untuk bermaksiat. Lah mau mikir maksiat gimana? Karena setiap hari aktivitasnya adalah belajar. Aktivitasnya adalah ngaji. Itu harus diperhatikan. Apakah masih ingat ketika masih mondok? Ya, jam 3 sudah bangun, dianjurkan suruh sholat tahajud. Habis itu suruh sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah nggak suruh tidur, bukan, tapi suruh ngaji Al-Quran, suruh ngaji tafsir Jalalain, yang Quran, yang juz amma, yang udah tingkatan tinggi, ngaji kitab tafsir Jalalain. Habis itu sampai jam 6 itu masih ngaji lagi. Jam 6 sampai jam setengah 7 itu ngaji kitab kuning. Jam setengah 7 ya sampai jam 7 seperempat itu dibuat istirahat, itu buat sarapan dan mandi. Coba mandi dan sarapan persiapan sekolah itu hanya 30 menit ya. Habis itu setengah 8 berangkat sekolah ya, kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar sampai jam setengah 2. Nanti duhurnya suruh berjamaah. Pulang sekolah jam 2, jam 2 sampai jam 3 itu istirahat ya, istirahat siang dan makan siang kalau yang mau makan siang. Padahal dulu kalau makan di sana makan cuma 2 kali, pagi dan sore doang ya. Suruh istirahat cuma 1 jam. Habis itu masuk waktu asar persiapan asar. Habis asar nggak langsung istirahat, bukan, ngaji lagi, kegiatan madin sampai jam 5. Jam 5 ada kegiatan sampai setengah jam. Itu buat apa? Buat mandi sore sama makan sore. Tuh, habis itu masuk maghrib, persiapan maghrib. Habis maghrib, ya nggak istirahat. Habis maghrib itu ngaji lagi sama Pak Kiainya, ngaji kitab kuning. Habis di maghrib, sholat isya berjamaah. Habis sholat isya berjamaah,
itu ngaji lagi ilmu alat sampai jam 9 tuh ngaji ya. Jam 9 sampai tengah 10 istirahat, dikasih istirahat 30 menit. Mau istilahnya mungkin mau makan, mau ngemil ya, mau minum dan sebagainya. Habis itu jam setengah 10 sampai setengah 11 itu kegiatan takror, belajar bersama. Semuanya kumpul para santri belajar ya, belajar pelajar sekolah atau belajar kitab kuning dan lain sebagainya. Habis itu istirahat jam 11 sampai jam 3 istirahat. Tuh, itu kegiatannya setiap hari muter aja setiap hari seperti itu. Ya. Jadi sangat minim sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sangat minim sekali santri melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Kenapa? Di pesantren hanya isinya ngaji, belajar, ibadah, dan ibadah. Dan alhamdulillah ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Makanya bagi orang tua jangan takut untuk anak-anaknya agar bisa mondok di pesantren. Karena memang harus kita didik. Apalagi zaman sekarang sudah bobrok moralnya. Banyak anak-anak yang berani sama orang tuanya. Banyak anak-anak murid siswa yang berani sama gurunya. Kenapa? Akhlaknya jelek. Makanya di pesantren itu dididik akhlak, dididik kedisiplinan tentang masalah ibadah. Kalau akhlaknya sudah baik, kalau ibadahnya sudah baik, maka yakinilah akan terbentuk karakter seorang anak yang berakhlakul karimah yang baik dan senantiasa karakter seorang anak yang cinta terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, kita harus bangga menjadi seorang santri karena seorang santri diajarkan agar senantiasa disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu di pesantren itu diajarkan agar diri kita selalu mengaji, diajarkan diri kita agar selalu belajar, ngaji dan belajar ya, ngaji dan belajar. Tentunya apa? Agar menambah pengetahuan kita semuanya, agar menambah wawasan kita semuanya. Ini mengajarkan kepada diri kita, kalau kita sudah keluar dari pesantren, kalau kita sudah tua, tetap harus ngaji, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca buku, membaca kitab kuning, dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Kita bangga dengan santri kita karena santri berakhlakul karimah yang baik, santri taat dalam beribadah, santri semangat dalam belajar dan mengaji. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita semua sebagai santri harus bisa menjaga nama baik alma mater pesantren kita. Sebagai santri harus bisa menjaga nama baik kiai-kiai kita, guru-guru kita, dan zuriyahnya. Kita harus bangga dengan pesantren kita. Kita harus bangga telah mondok di pesantren kita. Kenapa? Telah mendidik kita, telah membimbing kita, dan tentunya telah membawa kita ke jalan menuju kesuksesan. Dan tentunya kita semua harus menghormati, menghargai, menyayangi guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustazah kita. Jangan sampai kita putus silaturahim dengan pesantren. Jangan sampai kita putus silaturahim dengan kiai kita. Walaupun kita semua sudah menjadi alumni, walaupun diri kita sudah keluar dari pesantren kita, tetap yuk kita silaturahim, dijaga dengan kiai kita, sering-sering sowan kepada kiai kita, sering-sering mengunjungi pesantren kita, walaupun mungkin jauh karena jaraknya belum sempat, tetap komunikasi bisa lewat medsos, kita hubungi kiai kita, tanya kabar kiai kita ya, tanya kabar guru-guru kita. Itu yang harus diperhatikan. Terakhir, santri itu diajarkan untuk hidup mandiri, santri itu diajarkan untuk hidup disiplin ya, santri itu diajarkan untuk hidup mandiri, diajarkan untuk hidup disiplin. Iyalah, semuanya harus disiplin waktu. Kalau waktunya ngaji ya ngaji, kalau waktunya sholat, kalau waktunya belajar, kalau waktunya ro'an, kalau waktunya kerja bakti, nggak boleh
telat seperti itu. Kalau telat pasti kena hukuman, pasti kena tajiran. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan diri kita. Banyak larangan-larangan, salah satunya dilarang ngerokok. Kalau ketahuan ngerokok itu bisa dibotak rambutnya, ya bisa ditajir suruh membeli semen. Nggak boleh pacaran. Kalau ketahuan pacaran itu bisa dipajang, kena sanksi, disiram comberan. Ya, itu harus diperhatikan. Kalau sampai ya naudzubillah min dzalik, ya intinya maksiat-maksiat itu dilarang. Pacaran aja nggak boleh, deket-deket sama cewek aja nggak boleh, ngerokok aja nggak boleh. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar diri kita menjadi orang-orang yang disiplin, agar diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir, kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat semuanya, yuk kita bangga menjadi santri. Kita bangga menjadi santri. Ayo kita terus bersilaturahim dengan kiai-kiai kita, dengan guru-guru kita. Kita jaga silaturahim kita dengan pesantren-pesantren kita. Ya, kita luangkan waktu kita untuk mengunjungi pesantren kita, untuk datang ke pesantren kita, karena pesantren itu tempat yang penuh barokah. Kiai itu merupakan orang yang penuh dengan keramat, orang yang penuh membawa keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Makanya kemarin ada perayaan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2024 itu sebagai wujud kebanggaan kita sebagai santri, karena makna santri itu sendiri kan siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. S-nya siap, A-nya amankan, N-nya negara, T-nya tercinta, R-nya Republik Indonesia. Jadi santri itu harus siap amankan negara tercinta Indonesia. Maka kewajiban kita sebagai santri ya merupakan garda terdepan untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kenyamanan bangsa Indonesia. Kita sebagai santri harus bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk bangsa kita. Makanya ayo manfaatkan ilmu kita yang telah kita peroleh selama di pesantren. Tunjukkan akhlak kita, akhlak mulia kita, akhlak terpuji kita yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadzah kita. Dan tentunya yuk tunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat agar senang, gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Yuk kita ramaikan musola-musola, ramaikan masjid-masjid dengan kumandang azan dari para santri dan kumandang adzan dari para santri, dan tentunya dengan imam-imam dan jamaah-jamaah dari para santri. Dimanapun antum berada, dimanapun para santri berada, yuk amalkan amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh pesantren kita, oleh kiai kita, oleh guru-guru kita. Minimal kita ramaikan masjid-masjid Allah, minimal kita ramaikan masjid musola yang ada di sekitar kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk semangat menjadi santri, jangan malu menjadi santri. Kita harus bangga menjadi santri. Kalau kita sudah menjadi alumni, kalau kita sudah keluar dari pesantren, yuk amalkan semua kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di pesantren. Yuk kita amalkan semua ilmu-ilmu yang kita peroleh, yang kita kaji dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita, dari ustadzah kita. Dan tentunya kita ini selamanya adalah santri. Karena Guru Al-Fakir, beliau Abu ya, Kiai Haji Labib Shodiq Suhaimi sering mengingatkan kepada santri-santrinya bahwasanya kita semua dimanapun berada tetap santri. Dan kita semua harus bangga menjadi seorang santri. Dan tentunya kita semua harus bangga memakai atribut pakaian santri seperti peci, seperti gamis, baju koko, sarung, sorban dan lain sebagainya, pakai tasbih dan lain sebagainya. Bukan bermaksud sok alim, bukan bermaksud sok baik, tetapi kita tunjukkan bahwasanya kita bangga menjadi seorang santri.
Aku bangga menjadi seorang santri dan selamanya santri. Allah Rabbuna Karim. Semoga kita semua senantiasa bisa menjadi santri-santri yang bisa menjaga nama baik alma mater pesantren kita, dan tentunya bisa mengamalkan semua ilmu amaliyah yang baik yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadzah kita, oleh pesantren kita. Dan tentunya kita semua bisa berkontribusi mengamankan dan memajukan negara tercinta kita, yaitu Republik Indonesia. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.